Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam buat Erwin. Ini teman-teman ada Erwin nih. Oke, selamat malam. Oke. Nanti aku taruh sosialnya di bawah Win, santai Win. Ya hari ini guys kita akan bahas tentang pterygium. Wih. Ini karena aku lag mata Win sebenarnya Win. Walah. Aku bingung kenapa aku yang diminta bahas ini ya. Diajak buat bahas pterygium ya. Iya, sedapatnya orang aja lah, santai aja kan belajar bareng. Oke. Ya oke, coba aku share screen dulu. Kamu ada yang share, mau ada yang di share screen nggak Win? Kira-kira? Ya ada. Ada ya, udah aku aja. Aku bingung kalau mau bahas. Siap. Wait. Masuk ya? Masuk. Nah ini tuh PPK-nya guys. Ini tuh dari Sultan Agung Semarang. Ya, jadi langsung ya Win ya, langsung mulai aja ya. Boleh. Jadi pterygium itu fibrovaskular intinya. Jadi kayak ini ya Win ya, kayak tumor nggak sih? Ada vaskulernya dia yang khas. Betul. Beda sama misalkan. Dia penambahan. Hah? Dia penambahan jaringan di luar aslinya kan. Aslinya kan nggak ada jaringan di atasnya sklera dan konjungtiva itu kan nggak ada harusnya kan. Itu ada lagi ya. Tapi kan dia ada jaringan fibrovaskular itu yang dia tumbuh dari arah konjungtiva itu ke arah kornea. Bisa dibilang tumor gak sih ya? Itu iya harusnya. Ini kayak beberapa jurnal bilang ini tumor benign gitu. Soalnya ini misalkan dibedain sama kulit ada verruca gitu ya, kayak tonjolan gitu. Apa misalkan kayak psoriasis gitu. Itu kan cuman fibrous doang kan. Itu tapi ada vaskular kan. Jadi tapi ini ada vaskular. Udah bisa dibilang tumor juga sih. Iya kan. Dan aku tadi sempat baca salah satu penyebabnya itu, sebenarnya penyebabnya itu banyak. Yang paling sering kita bicarakan kan itu kalau tentang pterygium pasti kayak kalau di soal-soal banyak kan bilang pekerjaannya banyak petani atau pekerjaan yang banyak terekspos dengan sinar matahari atau sinar UV kan ya. Iya, benar. Itu nanti bakal kita bahas juga. Salah satunya ada bilang karena ada tumor suppressing gen. Nah itu makanya mungkin ini ya bisa kombinasi juga ya. Ini nanti masalah klinis juga, itu klinis kita juga bakal bahas, nanti ada case reportnya sekalian. Jadi emang di case itu ada yang asimptomatik, ada yang maksudnya gejalanya kosmetik aja, tapi ada yang gejalanya itu sampai kayak gini, berair sama mata merah sih. Itu kalau bisa lihat di pojok itu kan ada primary pterygium itu dia anak-anak, nanti gejalanya cuma mata merah doang, dia tapi nggak nyeri. Terus bisa merasa kayak ada benda asing, sama astigmatisme, ini juga yang sih sangat mengganggu sih quality of life-nya karena bentuk korneanya berubah karena tertarik sama pterygium ini. Sama astigmatismenya itu withdrawal. Jadi kalau teman-teman ingat dulu, withdrawal itu bagian dari astigmatisme reguler. Jadi kalau withdrawal itu dia meridian yang kuatnya, artinya garis biasa yang kuat itu vertikal. Jadi kalau mau dikoreksi pakai kacamata, pakai lensa silinder yang plus itu yang 90 derajat, kalau yang minus yang 180 derajat. Itu kalau withdrawal. Kalau against-nya sebaliknya berarti. Kalau plus berarti 180, minus berarti dia 90 gitu. Sama astigmatisme reguler, ini nggak bisa dikoreksi pakai lensa ya, bisanya pakai rigid contact lens namanya. Terus derajatnya 1, 2, 3, 4, itu pasti udah tahu sendiri ya. Satu tuh, ini Amin ya, satu tuh limbus kan ya? Itu ada. Sebenarnya aku bingung. Aku setelah lewat mata pun ada dua pemahaman loh. Ada dua yang bilang. Ada yang kalau seingatku tuh ada yang satu itu mulai dari derajat 1 tuh dia dari pinggir sampai ke mengarah ke limbus. 2 itu tepat di atas limbus. 3 itu dari antara limbus sampai ke pupil, batas pupilnya. 4 itu dia di atas pupil. Nah, ada yang bilang kayak gitu, tapi ada juga yang bilang yang kayak punyamu tadi. 1 baru di limbus. 1 baru di limbus, 2 itu yang kayak 3 yang barusan aku bilang. 3-nya itu yang kayak 4 yang aku bilang. 4-nya jadi yang lewat kan, yang udah nyebrang. Bilangnya kan sering gitu. Iya. Makanya ya gitu. Yeah, cuman tapi benar sih yang
lanjut yang derajat 3-4 lah paling enggak yang memang dia sudah di korneanya. Karena itu kan yang mengganggu sebenarnya kan. Iya, terlepas dari perbedaannya ya. Ya, jadi nggak masalah sih, terserah teman-teman mau percaya yang mana. Terus ini, kalau pemisahannya bisa slit lamp, COA-nya juga, terus ditentukan derajatnya, dilihat biasa lah, pakai lampu. Terus Snellen itu biasanya kalau nanti dilihat di primer ini, nanti dia astigmat aja nanti dia. Jadi ada perbedaan kayak kekuatan refraksinya gitu, mata kanan mata kirinya beda di anak 7 tahun itu. Terus keratometer ini kayaknya nggak pernah. Kamu lewat mata dulu pernah pakai keratometer? Nggak pernah. Offline, waktu aku offline pun nggak pernah pakai. Nggak ada kan? Apa dilewati aja. Paling gambaran klinisnya juga sebenarnya cukup jelas sih. Gambaran klinis sebenarnya udah cukup jelas. Nggak terlalu. Cuman ini paling keratometer cuman buat lebih advance lagi sih, lebih spesialistik untuk nanti nentukan ini paling kan nentukan apa namanya astigmatismenya dia kayak gimana. Bisa. Buat BPDS mungkin. Terus kriteria diagnostiknya ini ya udah ada jaringan, terus dengan atau tanpa ya, jadi belum tentu ada penurunan refraksi sama dapat disertai astigmatisme. Ini diagnosis bandingnya menarik juga pseudopterygium ini. Jadi teman-teman kemarin ada yang bingung. Padahal kan sebenarnya gampang ya kalau pseudopterygium kayak jembatan ya ini ya nggak sih? Kayak jembatan jadi tengahnya tuh bolong, tinggal disonde pakai alatnya biasanya. Kalau kamu dulu offline pakai apa ini? Sonde, memang ada sondenya apa pakai cotton bud apa? Nah, waktu itu aku nggak pernah ini sih, nggak pernah ketemu kasus pterygium ini sih. Tapi mungkin ada alatnya di situ. Pernah lihat. Ada sondenya nggak kira-kira? Setahu nggak pernah lihat ya? Nggak pernah lihat juga sih, nggak pernah lihat. Tapi benar sih, aku tahu cara membedakannya itu kan jaringannya itu melekat apa enggak gitu kan? Iya. Makanya dia. Ya ibaratnya kalau teman-teman belum paham ya intinya kan apa kalau pterygium itu dari misalkan dia dari nasal ya, berarti dari ujung nasal sampai ke korneanya itu pokoknya sejauh dia menyebar itu nempel terus. Itu pterygium. Sementara kalau pseudo itu sebenarnya dia kayak jembatan. Jadi nempelnya cuma di bagian nasalnya sama bagian ujungnya di korneanya. Jadi sebenarnya itu ngawang dia. Bisa kalian angkat tengahnya kayak jembatan modelnya. Kayak gitu ya ini. Sama tapi aku ada pertanyaan. Pseudopterygium itu apa tumbuh juga ya kayak pterygium ya? Ah iya sih, itu aku juga belum baca sih. Kayaknya itu bahasan jurnal sendiri. Kalau pseudo. Tapi sebenarnya setelah kalau dilihat sama-sama ini nggak, sama-sama ada vaskularnya nggak sih? Iya, sama-sama ada vaskularnya. Kemungkinan juga bisa tumbuh harusnya. Karena ada nutrisi di sana juga sih. Terus ini kalau masalah tata laksana 1-2 sebenarnya gini toh, cuman kayak edukatif doang. Kalau ada inflamasi, nah ini nih, ini menarik tau sinusitrol tuh. Mungkin beberapa dari kita masih ada nganggap cuman ini ya artificial tears ya. Ternyata kombinasi antibiotik plus steroidnya, Bos. Aku baca tuh dia dexamethasone. Iya. Dexamethasone plus polymyxin. Kaget aku jadi. Betul. Iya, bayangin pokoknya teman-teman nanti jangan sampai salah resepin. Apalagi orang-orang teman-teman pasti banyak kan kalau matanya merah langsung sendozitrol, tetesin karena efek steroidnya itu kan, jadi langsung lega, langsung cepet banget mereda merahnya itu. Iya, itu jangan dianggap artificial tears. Kalau insto tuh artificial tears ya kayaknya. Kalau insto tuh artificial tears. Mending itu dulu maksudnya. Ya teman-teman diingat itu. Instinct merek. Nggak apa-apa lah. Nggak masih awal. Nah itu terus kalau tetap ya steroid nggak boleh pada TiO tinggi atau kelainan kornea ya. Karena bisa menipiskan kornea sama TiO-nya. Kalau TiO kenapa? Kamu tahu nggak? Kenapa steroid bisa nganu TiO? Seingatku dia salah satu steroid itu dia bisa bikin vasokonstriksi. Jadi dia pengeluaran dari humor aqueous-nya itu jadi terhambat. Makanya TiO-nya meningkat gitu. Dia juga bisa nyebabin ini optic hypertension nggak sih? Dan patogenesisnya seingatku kayak gitu. Jadi kan kalau ngomongin tekanan intraokular kan ada apa produksinya yang naik atau pengeluarannya yang turun. Seingatku steroid itu berpengaruh di pengeluarannya yang turun. Iya benar.
Eh, terus habis itu kalau 3 dan 4 diangkat ya. Tapi nanti ini kita bahas juga di sini nih di ophthalmopterygium ini. Jadi dia nanti bakal bahas kan kalau ini kan kalau avulsif pterygium angkat pterygium itu yang konjungtivanya ikut keangkat juga. Jadinya kan harusnya sklera itu dilapisi sama konjungtiva kan bagian paling luarnya itu kalau pterygiumnya diangkat konjungtivanya kebuka. Dan maka dari itu di jurnal-jurnal itu juga dibilang bare sklera atau sklera yang muda gitu kayak telanjang itu. Nah, bare sklera ini gampang tumbuh lagi atau regrowing pterygium. Itu juga makanya ada yang bilang harus dicangkok konjungtiva kan. Dari konjungtiva superior biasanya bulbinya sih maksudnya konjungtiva bagian matanya yang diambil buat dicangkokkan. IPPK-nya gampang sih. Nah, soalnya ini 3A juga sih pterygium ini. Jadinya nggak terlalu komplit. Cuma buat turun. Mungkin langsung kita buka jurnal yang pertama ya. Nah ini nih, ini sebenarnya jurnalnya cukup patofis ya, cuma nggak usah kita bahas sangat dalam. Jadi teman-teman semua itu intinya tuh kalau sejauh ini dari penelitian itu ya, itu tuh UV tetap. Jadi memang faktor resiko dan etiologinya itu UV. Lah, terus kenapa dia tumbuhnya di antara di nasal atau di temporal? Lebih banyak di nasal sih. Itu karena katanya itu ada pemantulan. Jadinya ketika sinar UV itu ke kornea, itu tuh kayak ada kayak ada pemantulan gitu. Jadi pembelokan cahaya ada sebagian UV itu yang ke lateral atau ke medial. Jadi ke daerah nasal ataupun temporal. Lah, di daerahnya kornea ini kan di batasnya kan limbus ya, Win ya, benar ya? Iya. Sklera sama kornea itu batasnya kan limbus. Nah, limbus ini sebenarnya ada namanya limbal stem cell. Win. Jadi jadi gimana korneanya tumbuh terus-menerus itu karena ada stem cell di limbus. Nah, stem cell itu kan sejauh ini kalau menurutku ya, setahu itu cuma buat bakalnya sesuatu untuk tumbuh gitu. Nah, tapi ternyata dalam pembahasan buat pterygium ini, stem cell itu juga bisa meregulasi jadi batas gitu. Sklera itu sampai sini, konjungtiva itu sampai sini, kornea itu sampai sini kayak gitu. Ternyata fungsinya jadi dia selain sebagai jadi dia selain fungsinya sebagai sel dasar atau bakal sel, dia juga berperan untuk regulasi sebagai batas. Batasnya itu ini. Jadi ternyata ini ketika ini kan dilihatin kan. Jadi kalau UV-nya terbelok kena ke sini, ini kan mekan-mekannya kan kena ke limbal stem cell-nya ini. Jadi namanya focal limbal damage kan. Akhirnya itu terdapat perubahan pterygium dari sini ke sini menurut studi. Tapi secara kumulatif UV radiation. Karena batasnya nggak lagi jelas. Jaringan. Iya, nggak ada regulator yang jelas di situ. Nah, sama juga ketika ada kasusnya kayak gini, ini memang jarang, tapi ada orang yang kena ini, total limbal stem cell failure. Ketika terjadi itu, ada yang terjadi ini, konjungtivalisasi. Keseluruhannya, jadi kayak kena pterygium. Full. Pterygiumnya semua, fibrovaskularnya nutupin. Makanya. Gila sih. Ya ini kalau yang menarik dari jurnal ini sih. Jadi adanya pembatas yang namanya limbal stem cell antara kornea sama sklera. Ini mekanismenya sih. Tapi mekanisme ini kayaknya belum bisa kita bahas banget karena bahkan membuat jurnalnya itu masih banyak tanda tanya sih. Tanda tanya juga. Sama ini kalau tapi ya info yang bagus sih. Iya. Ternyata ada batasnya. Terus iya. Awalnya kan mikirnya cuma buat itu, bakal selnya buat kornea. Nah, iya, ternyata tuh ditemukan kayak gitu. Pembatas juga. Keren. Ini pterygiumnya ini juga, ini kalau teman-teman mau tahu ya, ini anatominya lah, ini corpus, ini apa sih? Dia kepala lah. Ini tuh kasusnya di anak-anak lah. Kenapa kasus ini menarik, Win? Karena jarang. Kalau kita lihat di PPK tadi mungkin ada epidemiologinya, apa nggak ada ya? Kalau nggak ada ini berarti aku baca di tempat lain. Jadi, ada aku bisa share dikit epidemiologinya itu. Justru kejadian pterygium ini meningkat seiring pertambahan usia. Oke, mungkin ini kasus pterygium pada anak-anak ini menarik. Menarik kan? 7 tahun loh, nggak anak-anak lagi. 7 tahun. Masih SD sudah faktor resiko UV light. Iya makanya. Malaysia lagi deket loh. Betul. Gimana nih kasusnya gimana nih?
Ya jadi kasusnya itu gini, Min. Pasti kalau anak-anak itu terutama ya, komplainnya tuh pertama-tama pasti kosmetik nggak sih? Terutama anak-anak sekolahan SD misalnya. Halo, halo, masuk ya? Oh ya. Halo, halo, halo. Nah, masuk ya. Jadi complaint of growth over nasal, jadi dia ya komplainnya cenderung kosmetik. Terus juga ada ini mata merah, tapi tanpa discharge, tanpa berair. Terus dia ada ngerasa ini Sandy kayak berpasir gitu matanya, rasanya. Dan tapi ada nyeri kepala loh ya. Mungkin astigmatnya nanti ketemu soalnya hidden masih ada. Bisa jadi. Ya ternyata ini ada belum juga vision. Ada di kanan. Sama ini juga yang penting sih, denied and history of injuries. Jadi mendidik traumanya udah hilang kan. Terus kanannya nomor 12, pinholnya nomor 6. Ya, teman-teman tahu sendiri ya, berarti kan kalau di pinhole bagus, berarti kelainannya refraksi saja, nggak ada anatominya. Jadi bisa dikoreksi sama ya entah lensa, entah operasi refraktif, juga bisa. Betul. Terus refraction examination ini astigmatisme ya. Minus 0,5 DSTC, sudutnya 52, minus 0,5 atau minus 0,25. Intinya aja minus setengah ya. Kalau 52 derajat, OS-nya 50 derajat. Jadi mungkin kalau teman-teman mau tahu plus minusnya silinder itu ternyata bukan berarti miopi atau hipermetropi. Jadi cuma beda tipe lensa aja. Jadi kalau kayak sudutnya beda kayak aku bilang perawanan tadi. Jadi kalau plus itu 90 derajat, minusnya berarti 180, cuma gitu aja. Bukan berarti dia miopi atau hipermetropi. Terus lah ini sama sama si vaskesnya ini di treatment konservatif ya, pakai kacamata buat astigmatismenya aja. Jadi nggak langsung di avulsi pterygiumnya. Nah, setelah 6 bulan, pterygiumnya meningkat. Nggak dikasih tahu ya? Nggak dikasih tahu dia pterygium awalnya grade berapa, nggak tahu ya? Iya. Oh iya, nggak dikasih tahu. Tapi kalau dia sudah sampai astigmat, paling nggak ya 3, grade yang dari 5 ke ini udah grade yang tinggi. Iya ya. Pasti ada alasannya. Oh, kenapa ini alasannya ini, Win. High recurrence of pterygium in young patient. Mungkin itu kenapa mereka mau langsung avulsi. Rekurensinya tinggi. Oh gitu. Menarik sih. Tapi cuma bertahan berapa lama tuh? 6 bulan. Memanjang 3,5 mili. Makin nggak kelihatan, bos. Itu astigmatismenya meningkat. Oh, minus 3,5. Iya, jadi minus 3,5 ya. Jauh. Terus habis itu akhirnya dieksisi. Tapi di graf juga, ya, mungkin bisa membantu graf ini, mengurangi. Iya betul. Conjunctival graf tadi kan, rekurensi tadi. Nomor 6 tanpa kacamata, akhirnya 6 bulan pos operasi nggak ada rekurensi. Nggak ada rekurensi. Iya. Menarik ya, berarti maksudnya paling nggak sama-sama mirip sama dewasa nggak sih? Cuman kalau menurut vaskesnya juga, menurut yang pengalaman mereka juga, rekurensinya cukup tinggi mungkin di anak-anak ya. Mungkin itu aja nggak sih bedanya ternyata? Meskipun jarang kasus. Dari yang kalau penjelasannya itu sih cuman rekurensinya tinggi kan di usia muda. Ya oke. Diskusinya ya sebenarnya itu sih sama aja sih. Tapi yang menyebabkan apa ya? Penasaran jadi. Faktor resikonya si pasien ini apa ya? Iya coba. Mungkin di diskusinya ada mungkin. The incidence of pterygium in children under 12 years old hasn't been reported. Sampai mungkin terlalu sedikit kasusnya. Scientific incidence-nya antara 20 sampai 40, jauh sekali, bro. Di Malaysia malah 30 sampai 50. Dan dia 7 tahun kan. Ini beda 20-an tahun lah. Dia udah ngalamin. Makanya. Iya, udah sih. Nah, ini glasses correction is not beneficial. Mungkin sementara aja kan buat astigmatnya doang.
Surgical has to be considered. Iya sih. Ya memang makanya ini kenapa dia 3A sih. Iya. Jawab juga sih. Ya mau gimana kalau kita cuman tangani Kacamata. via kacamata juga nggak. Mm-mm. Ada yang menarik loh. Aku dari lab mata nih, aku tahu bahwa ternyata di SKD yang terbaru koreksi visus dan pemasangan kacamata yang sederhana, peresepan kacamata yang sederhana, itu kompetensinya 4 punya kita. Iya. Dan waktu itu aku bingung kan, sama PPDS diajak ngomong gitu kan, terus aku bingung. Oh ya wajar sih, menurutku wajar sih. Kita koas di mata kalau offline itu kan benar-benar dikasih gitu loh. Kamu polinya coba periksa poli refraksi kan. Tapi yang bikin aku mikir adalah pas dokter PPDS ini nanya, tapi Dek, kan kamu kalau mau ngecek minimal kamu ada alatnya toh. Minimal kamu ada kacamata coba. Iya. Ada lensanya, iya kan? Iya. Trial frame-nya terus sama terus sama mikir. Tapi mungkin puskesmas Win maksudnya bisa sih. Tapi emang puskesmas punya. Aku mikir kayak gitu. Kan puskesmas ada nggak sih dok? Aku kan dengan ketidaktahuan kan nggak tahu kalau ini kan. Nggak ada lah deh. Mana ada di puskesmas beginian? Aku mikir, waduh, ini pulang nih ke kompetensi kita, tapi kita alatnya harus ya terus dibilang ya gitu. Alatnya kemungkinan besar sendiri, tapi wah gila. Wah, aku tanya lah. Rujuk coy kalau aku coy. Rujuk alasan nggak ada alat tuh. Nggak ada alat. Nah, benar. Maksudku, iya kalau maksudnya kita tertarik banget di lab mata yang maksudnya lensanya itu bisa kita pakai untuk selanjutnya kan. Masalahnya kita cuman dokter umum 2-3 tahun apa 2-4 tahun terus lanjut studi. Anggaplah lanjut studi. Eman bro. Iya. Masa diloakin coy kiloan trial frame. Trial frame kiloan, astaga. Ini ada lagi nih, kelihatan nggak di tempatmu? Ininya, PDF readernya. Kelihatan ya. Ini juga menarik nih. Menarik nggak ini? Anjay, blindness. Ini yang menarik tuh nanti ada yang lucu ini, serius. Apa gitu? Kita lihat dulu. Jadi langsung case report aja ya. 56 tahun petani. Yang ini apa? Bukan yang lucu. Coba kita baca dulu lah. Dia keluarnya agak beda, Win. 10 tahun baru mengeluh dia. Padahal udah 10 tahun ini loh di minus vision dia. Baru datang maksudnya. Terus ada foreign body sensation ya, foreign body sensation sama merah matanya. Mirip-mirip sih sama yang tadi. Lah, tapi dia tuh kayak orang Indonesia yang karakteristiknya, Win. Dia nyoba obatin sendiri dulu. Pakai kloramfenicol. Tes. Menarik kan? Ini jurnal dari mana nih? Ini jangan-jangan pasiennya orang Indonesia lagi. Kasusnya orang Indonesia lagi. Jangan-jangan iya. Oh bukan bro. Namanya aja Ezenwa Patrick Udoyi. Oh ya bukan. Udoyi. Kayaknya kayak UBM OSAS itu. Iya bener kan? Nigeria loh. Iya. Jadi kita ada kemiripan sama Nigeria. Lahir. Sekian tahun setelah onset, dia baru datang ke klinik. Tapi dia takut operasi, Win. Itu kayaknya penyakit sama kayak orang Indonesia persis. Takut operasi, obatin sendiri dulu, sama. Kloramfenicol lagi kan? Aku nggak tahu efeknya apa. Ini, Win, placebo. Buat bahasain kan? Placebo, iya. Placebo effect. Placebo-nya pakai antibiotik. Ini Win yang menarik, Win. Anaknya 10. Anaknya 10, poligami 17. Nah, ini apakah poligami itu faktor resiko dari pterigium? Aku bingung membaca ini. Kayaknya dia sedih lihat anaknya sendiri, coy. Tiap lahiran dia mungkin sih. Dia petani, kerjanya jadi lebih keras kan. Harus menghidupi 17 anak dan 2 istri, bro. Dia kerja dari hari ini, dari matahari belum terbit sampai terbenam, bayangkan. Enggak, dia sekalian aja kerjanya nggak ada batas loh. Kerjanya gini dia. Kerjanya nggak ada batas. Iya. Diserap semua. Sekalian.
Nah, tapi dia nggak ada hipertensi, diabetes sama penyakit sistemik sih. Faktor resikonya minimal hilang. Nah, terus Tapi visusnya dia faktor risiko yang paling sering itu sih, terpapar UV light itu. iya sih, maksudnya faktor risiko penyakit sistemik lah. Visusnya dia lambaian tangan. Sama dia Lambaian binasal tangan oh seperti dia berarti. keduanya dari nasal, Win. Oh, dua-duanya dari nasal. Kan dia kan bilateral kan. Kan Bilateral blindness, iya. iya, sampai obstruksi kedua aksis visual. Kanan kirinya berarti mungkin grade 4 ya. Udah obstruksi aksis ya. Dan dia bertahan 10 tahun. Ya, iya. Ya, 10 tahun makin buruk sih. Kan Tapi anaknya 17 udah. iya. Takut paling dia kalau operasi mata nggak bisa lihat lagi. Nggak bisa lihat anaknya Mungkin lagi. sih. Nggak bisa ngelihat sinar matahari lagi kan. Ya bisa sih, bisa. Mungkin dia bertani indoor harusnya. Andrea Camber tapi ini sih kelemahannya ini kayaknya penelitinya nggak divisualisasikan ya Andrea Cambernya ceweknya. Kayaknya nggak bisa karena tertutup deh. Kan kita nggak bisa lihat. Masuk akal. Itu paling maksudnya. Jadi intraokularnya nggak bisa dievaluasi karena memang tertutup sama. pterygium. Mungkin. Ya, bisa. Berarti ini udah grade 4 lah. Enggak. Iya. Mau grade 4 yang pertama atau yang kedua ya terserah. 4 yang klasifikasi yang nggak tahu nggak sama. Iya, jadi intinya obstruksi aksis lah. Istrinya sudah obstruksi aksesnya. Iya. Sama menariknya ini nih, dia nggak digrafin, dia ke sklera teknik. Jadi setelah dipotong teman-teman pterygiumnya, konjungtivanya ikut keangkat, ya udah dibiarkan skleranya. Nah ini biasanya resiko tinggi dari referensi kan. Plus depth, maksudnya disentuh-sentuhin sama 5FU. Kalau di kulit juga, kalau misalkan moluskum gitu ya, atau kutil-kutil tuh biasanya pakai 5FU juga. Jadi buat apa ya, kayak ngilangin jaringan gitu. Tapi kalau di kulit sih ini sih, yang ngedep harus tenaga kesehatan, jadi nggak boleh dibawa pulang 5FU. Maksudnya pastinya nggak boleh ngedep sendiri. Pernah nggak kamu di mata ngedep 5FU? Nggak mungkin kayaknya. Nggak pernah. Soalnya nggak pernah aku ngikut ini. Pterygium. Dan kayaknya udah nggak mungkin teknik dari sklera juga sih, meskipun ada ya. Iya. Pasti diusahakan bisa dapat graf konjungtival itu. Benar. Nah terus itu tuh sebagai ajuvan aja, jadi post operatif 2 minggu. Kornealis, apa lagi yang penting? Oh ini dari situnya. Tapi kalau eksisinya tuh, kalau dia dieksisi di daerah kornea, Oh iya. Kalau dia udah seluas itu berarti kan korneanya udah dieksisi seberapa luas kan? Oh iya, kena juga. Kalau dia udah sampai nutup itu. Makanya mungkin visusnya pun cuman bisa mentok sampai 6/36 ini. Iya. Boleh. Karena iya. Oh tapi improve loh. Oh iya kan dari blindness ya. Dari lambaian tangan. Benar-benar cuma lambaian tangan. Iya sih. Ini istilahnya mau ngomong apa nih? Loose and pale ada blood vesselnya sama hemorrhage. Nah ini tuh yang penting lagi tuh katanya kalau yang jurnal yang tadi sebenarnya kalau pterygium tadi itu bilang harusnya tuh setiap eksisi dari pterygium tuh jaringannya di histopatologi. Rekomendasinya gitu sebenarnya. Jadi kebanyakan tuh habis dieksisi dibuang. Itu sih yang mungkin itu nggak di Indonesia aja sih, berarti kebanyakan misalnya secara global tuh pterygium diperlakukan seperti itu Mas ya. Itu sih. Terus diskusinya mau bahas apa nih? Ah ya farming ya. Sama ada dusty environment loh. Apa ya? Jarang disebut sih itu, tapi jarang ya. Sama kalau ini dari yang jurnal. Kalau yang dari jurnalmu yang tadi sih kayaknya belum ada yang menghubungin sih antara dusty environment dengan itu. Sama ini yang penting ya not wearing hat ya. Nggak pakai topi saat panas-panas. Dia nggak butuh topi. Dia pengen ngeliat ke atas, bro. Dia tanning dulu dia. Ya, sama
Oh, tapi ini Win, dia coba alternatif karena mau nyoba ini Terbium Excision dengan ajukan terapi 5 FU-nya tadi. Jadi dia berani pakai Hmm, Berkelera karena pakai 5 FU lagi pengen tadi. coba 5 FU-nya ya. Mm-mm. Dan Tapi dari nggak ada lanjutannya ya. iya, ya biasa lah mungkin taktiknya jurnalnya. Nggak tahu lagi sih. Ternyata Bisa ya, bisa jadi semoga kan? aja berhasil. Ya, iya, bisa jadi nggak rekurensi bisa sih. Meskipun ya karena gradnya tinggi juga, makanya nggak akan balik total sih vision. Iya, kalau kalau bayangkan kalau apa? Kalau dia pterygium seluas itu, kemungkinan kan Hmm. luas banget ya ini kan. Iya, benar. Kalau dikasih conjunctival flap atau conjunctival graphnya itu seluas apa juga kita ambil. Benar sih. Tapi aku bingung ini sih yang aku belum nemu di jurnal tuh kalau korneanya juga keambil, apakah sama ya graf konjungtifanya kalau di kornea? Nah Itu itu. yang belum nemu sih sejauh ini. Mungkin harus nanya SPV kayaknya. Iya kan? Maksudnya kan kalau di Benar-benar. atasnya sklera oke lah kan bukan visual aksis kan. Nggak akan Hmm. ganggu visus juga. Tapi kalau kornea, Tapi mungkin itu mungkin agak sedikit terjawab kalau ini sih, kalau hmm, apa kita ngerti prosedur apa namanya operasi laser itu loh, laser laser kornea supaya memperbaiki ah, miopia, hipermetrop, oh, miopia sih terutamanya operasi refraktif kan berarti ya. ada operasi refraktif itu. Ya itu mungkin Yang aku di tahu kan offline kayak ini ada berarti. yang Offline dulu pernah ada itu hmm? berarti. Pernah lihat itu ya. Pas offline dulu. Nggak pernah. Oh, Kami offline tuh banyak kan di poli. poli ya. Hmm. Oka lantai 5 kalau nggak salah. Mata. Ke Oka paling untuk lihat ini operasi katarak kayak gitu. Ah, masuk akal. Iya. Nah, terus ada lagi nih yang aku ambil menarik karena non surgical dia. Pakai topical di kiri dalam. Hmm, apa itu di Hmm. Viridama ya? Ini yang coba kita cari dulu. Belum nyari juga. Kalau tadi kan dia pakai Sindu kan, yang tadi yang apa sih Ah, yang pertama, maksudnya di PPK tadi kan Sindu. Masuk akal sih itu kan cuma buat simptomatik doang. Terus tadi oke. ibunya pakai chloramphenicol ya, mungkin antara placebo effect sama ya mungkin prevensi bakteri juga sih. Tapi meskipun bisa sih. Cuman kita ngomongin teori ya, jadi mungkin kalau nanti ada yang lihat ini mungkin PPDS atau supervisor, mungkin ada fungsinya gitu yang kami belum tahu. Betul, betul. Mungkin bisa taruh di komen yang benar yang kayak gimana. Nah, dia menghambat blood clot PD3 inhibitor dia. Kaukasia dia. Pterygium di mata kanan, di mata kanan, 6 minggu sebelum visit. Sama ya, bukan body sensation. Tapi ada burningnya loh ya. Burning sama dryness. Sama constant and uncontrolled blinking. Ya mungkin karena ini ya, sensasinya ya kayaknya. Ada Nah itu pigmentasi, dia. pigmentasi kornea. Oh, pigmentasi pterygium di sisi korneanya. Hmm, Hmm. Oh, tapi ini membaik sih. Menurut sama membaik. burning. Sensasi simptomatisnya membaik. Iya, iya. Kering. Oh, tapi terjadi lagi cuy dalam beberapa minggu. Tapi lesinya nggak meningkat loh. Nggak ningkat. Nah, Oh, ketika gue simptomatik doang. Simptomnya ada, dia jadi terapi. cuma dipakai. Nah, Deuterium was markedly improved. Ya, improve juga jadi. kok bisa ya? Kita baca diskusi ini malam-malam. Sebenarnya ada satu lagi jurnal yang aku lupa taruh mana. Kemarin kan Ini delete. maksudnya ini ini maksudnya markedly improve itu memburuk atau pterygiumnya bertambah atau Enggak, makanya improve enggak ya decrease sih. The harusnya tissue had decrease sih. regressed Tapi emang the decrease. liver Oh iya radius decrease ya? of the cornea. Hah? Menurun loh dari Topikal loh ini 1,5. cuma. Ah, Wow. dan maksudnya tebalnya pterygiumnya turun loh jadi 0,3. Wih, itu banyak loh dari 1 ke 0,3. Banyak. Tipis banget loh tebalnya. Iya, jadi kecil banget lagi. Oh, tapi itu tingginya, Win. Tapi ya tetap aja sih kecil banget sih. Ah, kan tebalnya itu maksudnya kan ya paling Hah, hah. apa? Lebarnya.
Lebarnya ya maksudnya. Iya, lebarnya, benar lebarnya. Kalau panjangnya Tapi lumayan dari lah, turun 1 jadi setengah. 0,3. Lumayan Itu. cuy. Sebenarnya ada satu lagi jurnal, Win, cuman aku lupa. Jadi tuh jurnalnya tuh bilang dia bukan pterygium, tapi konjungtival, kayak jaringan konjungtiva gitu. Kamu tahu nggak kenapa dia nggak bilang pterygium? Tebak. Kenapa? Di jaringan itu ada Enggak rambutnya. ada. Oh. Ntar aku cari deh. Ya, mungkin nggak di podcast ini. Apa dong? Nggak, dia juga nggak tahu. Dia cuma bilang konjungtival apa ya? Mas. Jaringan apa? Iya, kayak gitulah. Tapi mirip kayak pterygium, cuman ada rambutnya kecil-kecil gitu. Gambarnya mirip tapi ada rambut. Iya. Oh my god, apa itu? Wah gila sih, jurnal-jurnal case report tuh gila-gila bro. Ini coba kita baca ininya mungkin ya. Kenapa bisa pakai diberidamol? Ini nih. Anti anginan bukan itu. Inhibit platelet activation. Awalnya. Wah ini dia nggak jelas ya. Belum. Oh. Ini efek non karsinogenik non mutagenik ini. Tapi dia non mutagenik atau non karsinogeniknya tuh meregres loh. Kebanyakan kan cuma menghentikan doang kan. Oh, dia kembali. Ini harus dipelajari lebih lanjut sih. Ya mungkin teman-teman awalnya cuma dipakai sebagai anti angina atau anti platelet. Mungkin teman-teman juga ya yang mau riset-riset, ini ada nih bagus. Tinggal diulangin aja risetnya. Dikasih dibikin dalam 0%. Menarik sekali. Gimana masih banyak sih ya. Ilmu tuh luas banget sih. Iya. Begitu lihat case report banyak yang kita belum tahu, Bos. Iya, asli lupa gue ini jurnalnya nih. Dengan kayak gini aja kita udah ngerasa banyak, padahal masih lebih banyak lagi. Iya. Dipiridamol ya tadi nama obatnya. Dipiridamol. Coba ya. Bisa tuh. Kenapa? Bisa tuh dipakai mungkin. Ada nggak ya di Indonesia obatnya? Entah ya, coba cari dosis. Sambil ku cari lah. Yang mana ya? Tapi sebenarnya udah banyak ya. Laporannya ini. Oh, pakai dipiridamol. Yang non surgical treatmentnya pakai dipiridamol. Oh, udah mulai banyak berarti. 14 ada, 19. Mungkin di Indonesia belum banyak diterapin. Orang di PPK-nya aja. Iya, langsung surgical kan. Iya. Mungkin kusimpulin lagi teman-teman semua. Jadi pterygium itu intravaskuler sekali lagi bisa dari nasal atau dari temporal ke arah kornea. Dan dia itu biasanya itu di atasnya konjungtiva ya. Kan kalau kita semua tahu kan lapisannya kan kalau dari luar konjungtiva terus sklera gitu kan. Kalau di kornea berarti konjungtiva terus kornea. Gitu. Jadi di atasnya mereka. Nah kemudian gejalanya biasanya ini matanya tamak merah ataupun kalau di case reportnya itu bisa ada discharge bisa enggak. Kalau di case reportnya tadi nggak ada kan. Ya, pokoknya tamak merah penting. Terus di semua case report tadi ada benda asing. Pas ada benda asing. Terus mungkin karena memang orang bebal ya. Jadi di case reportnya tuh yang datang tuh pasti ada gangguan visusnya, ataupun nanti sampai blindness juga karena nggak mau atau takut dioperasi. Gitu. Sama berapa tadi? 10 tahun ya? 6 tahun ya? Tadi kan 10 tahun ya. 10 tahun ya. Blindness itu kan yang farmer tadi. Terus derajatnya 1 2. Kalau ini apa ya? 1 berarti antara pokoknya sampai limbus ya. Sampai mau limbus. Kalau 2 itu di limbus, 3 itu limbus ke kornea. 4 tuh limbus ke pupil. Nah, 4 tuh pupil ya pokoknya. 4 itu pupil, di atas pupil. Atau dia nutupi aksis. Nah, iya. Terus pemisahannya yang ya dilihat aja sih ada masanya apa enggak. Terus kalau mau silakan ditentukan segmen anteriornya. Terus derajatnya pasti harus ditentukan. Terus dipastiin nggak ada gangguan visus ya, pakai senayan cat biasa. Terutama astigmat, masalah astigmat pakai kipas, astigmat gitu.
Terus kriterianya ini ada pertemuan vaskular segitiga, karena pterygium itu sebenarnya artinya segitiga ya. Terus untuk visus bisa ada bisa enggak. Terus kalau ada biasanya stigma. Terus diagnosis bandingnya pterygium, ingat pterygium itu kayak jembatan ya. Kalau pterygium itu nempel total dari ujung, dari awal, atau kita bisa bilang origo ya, dari origo terus tengah-tengah sampai insersionya sampai akhir. Kalau pterygium itu awalnya saja dan akhirnya saja, tapi tengahnya itu ngawang atau ngangkat, jadi kayak jembatan gitu. Jadi kalau kalian pakai sundi atau pakai sunduan gitu bisa kalian congkel lah ini, diangkat. Terus terapinya ini menurut PPK-nya ini sebenarnya cenderung kayak edukatif ya ini ya, sama simptomatik. Jadi hindari paparan ultraviolet, sama berikan kayak steroid juga bisa ya untuk inflamasi. Dan kalau menurut tadi jurnal-jurnalnya itu untuk visnya udah dikasih kacamata aja ini, kacamata astigmat gitu. Iya. Tapi ingat kalau steroid nggak boleh pada TU tinggi atau kelainan kornea, mukus apa gitu. Terus kalau 3 dan 4 pasti rujuk karena biasanya di eksisi. Dan eksisinya itu kalau yang dari case report tadi itu ada 2 yang kita lihat, ada conjunctival graft sama Behr-Sclera dengan adjuvan. Kalau conjunctival graft itu kan sama-sama eksisinya sebenarnya, tapi kalau eksisinya itu keambil si konjungtivanya, artinya kita hanya meninggalkan sklera yang bolong, maksudnya sklera yang mudo atau sklera saja atau Behr-Sclera. Tapi kalau di conjunctival graft nanti konjungtiva di daerah entah di balik palpebra mau inferior mau superior, konjungtiva limbusnya itu di graft terus ditaruh di tempat yang Behr-Sclera tadi, jadi skleranya nggak mudo. Itu konjungtival graft. Kalau Behr-Sclera itu udah dibiarin mudo, tapi di salah satu restriptornya dikasih adjuvan berupa tetesan dari 5FU tadi untuk mengurangi pertumbuhan jaringan di sana. Edukasinya gitu, mengurangi iritasi dan paparan sinar ultraviolet, pakai kacamata atau topi, payung juga bisa. Tambahan, Min? Sudah sih? Sudah ya. Mungkin yang tadi kali ya, tentang dipiridamol tadi ya. Buat teman-teman mungkin di PPK belum masuk, cuman ada baiknya kalau kita coba cari tahu. Nanti kalau misalkan pasien datang grade 1, grade 2 ke kita kan cukup baiklah kalau kita bisa berikan dipiridamol misalnya untuk menghambat sidaknya, biar dia nggak sampai harus naik ke meja operasi. Ini aku nyari belum sampai nemu sih dipiridamol nih ada di Indonesia. Topikal kan nih. Mungkin jadi teman-teman jangan kasih sistemik ya, takutnya nanti maksudnya ada kecenderungan untuk perdarahan. Jadi antiplatelet. Berbahaya nanti malah bisa stroke, hemorrhaging dan lain-lain. Oke, ini bawahnya apa lagi? Udah. Oh, ini dia ngambil dari pedami, jadi santuy lah, sumbernya aman. Oke, stop sharing. Win ya, ada tambahan lagi Win? Apa gitu, wejangan-wejangan ya? Gitu teman-teman ya, buat belajar gitu. Iya sama ini Win, mungkin tips-tips belajar lah. Ini nanti biar aku klip sedikit gitu. Kan aku kan suka bikin kecil-kecil gitu kan. Ini gimana Win? Cara belajarmu gimana Win? Apa yang bisa membuat kamu sampai saat ini? Kan kalau teman-teman belum tahu ya, ini berapa kali menang ini kamu? Menang IMO, Muskulo? Cuman sekali. Yes, sekalinya lagi kan bukan menang sih. Juga apa sih berapa kamu? Sekali RMO. Cuman cuman 2 tahun sebelumnya final terus, cuman nggak juara. Nah, masuk itu. Berarti nomor berapa? Pas final itu dapat nomor berapa? Kalau yang pertama kali ikut tuh peringkat 5. Seharusnya sih, kan nggak dikeluarin sebenarnya. Cuman udah kerasa banget pasti 5 itu. Paling jelek soalnya waktu itu. Peringkat 2. Pas tahun kedua ngikut itu peringkat 4. Soalnya waktu medical quiz game-nya tuh kami dapat peringkat 4 apa 3 gitu. Jadi lumayan, tapi sokanya kami karena nggak soka emang susah tuh. Susah, apalagi kita di UB kan nggak make tuh soka kayak gitu. Benar. Kita soka di koas make. Di koas. CBD. Makanya. Ya syukurlah pas tahun ketiga berarti kamu ya. Nyoba ketiga kali. Nyoba 3 kali. Bayangkan 3 tahun belajar muskulo. Nah, gimana Win? Tipsnya buat teman-teman mungkin. Apa ya? Tips belajar apa? Kamu belajarnya gimana sih?
Mungkin cenderung audio, visual, atau kinetik. Aku kalau belajar, itu aku nggak tahu sih aku Nggak ada masuk satu kelompok yang definisi. soalnya kalau aku belajar kadang sambil dengar musik, sambil nyanyi-nyanyi, ya sambil gerak-gerak kayak biasa. Kalau beatnya lagi asik kan kayak pura-pura seolah-olah lagi main drum. Tapi kamu baca ya, tapi itu kan sembari membaca ya. Tapi sambil baca, Mungkin domain visual mungkin. Sambil baca, sambil ngechat, sambil Mobile Legend. Iya, intinya berarti. Tapi jangan diikuti guys, nggak masuk sih sebenarnya itu. Tapi buktinya kayak gini loh. Ya mungkin teman-teman mungkin bisa sebagai bukti ya, belajar nggak harus fokus banget gitu. Yang penting kalian enjoy. Gitu sih. Ya, gitu. Yang penting enjoy dan ada inilah, nggak bisa. Jangan pernah bandingin dirimu dan orang lain. That's the point, bro. Kadang yang bikin kita insecure kan karena ngerasa, waduh, si A udah belajar nih tadi siang. Aku tadi siang main Mobile Legends atau nonton YouTube atau apa gitu. Jangan gitu ya. Kamu punya waktumu sendiri, kamu punya kecepatan belajarmu sendiri. Benar. Karena aja sih Win, itu juga pembicaraan yang penting sih, conversation yang penting. Karena itu kan bagian dari escapism ya, atau pelarian ya. Dan pelarian itu bukan hal yang buruk ya. Memang orang tuh butuh pelariannya masing-masing. Betul, setuju sama. Nggak bisa lah, setiap orang itu maksudnya sama. Kayak oke, sama jam segini sampai jam segini adalah waktu ideal untuk belajar. Nggak bisa. Mungkin waktu jam segitu adalah ideal bagiku untuk main atau baca komik atau apa ya. Dan nggak bisa disalahin. Dan buat teman-teman ya, definisi dari pelarian atau escapism itu ketika kita ngelakuin hal yang sebenarnya tuh nggak penting. Jadi mau itu nonton film, mau itu main game, ya sama aja. Itulah kenapa masing-masing orang punya pelariannya masing-masing. Pasti, orang sepintar apapun, paling nggak masih lihat apa kayak. Ada hal lain lah yang dia kerjakan. Main kelereng kayak kecil-kecilan, itu pun pelarian sih. Pokoknya hal yang dilakuin dan nggak penting sebenarnya itu pelarian. Tapi satu hal yang pasti kalau memang mau kalau mau berhasil dalam hal belajar, ya harus belajar. Gimana sih harus konsisten belajarnya. Pelarian itu penting, tapi bukan berarti pelarian itu utama. Kamu pelarian terus main Mobile Legends terus tapi nggak belajar ya sama aja bro. Ini kuklip ini banyak yang tersinggung masih suka. Sama ini sih. Sama set challenge sih buat dirimu. Gimana? Kalau kamu gimana? Jujur aku kan di IG itu aku akhir-akhir ini mungkin sering nge-share quiz story gitu kan. Excited pas kamu yang ini yang nge-share gambar yang sklerosis kosti. Oh, itu kamu langsung tahu bagaimana? Oh iya. Itu kamu langsung tahu kah kalau itu sklerosis? Enggak, awalnya enggak sih sebenarnya. Jadi itu soal aku lihat dulu kan. Kan waktu radiologi aku lihat, wih, ini gambar normal. Kok sekilas kan pasti orang mikir itu normal gitu loh. Makanya. Parunya bersih, kardionya sesuai, tulangnya nggak ada masalah, soft tissue nggak ada masalah. Terus aku bingung kan, aku diamin. Tapi kok jantungnya ada sesuatu, aku mikir kan. Biasanya plong gitu kan, biasanya kan plong. Tapi ini kayak ada bentukan, terus aku mikir, apa ya ini? Aku nggak tahu penyakitnya. Ya udah aku mikir, ini gambaran normal, tapi ada sesuatu di sini. Aku cek lah jawabannya. Itu ada penyakit namanya kondrokalsinosis. Baru aku kondrokalsinosis. Itu dari mana? Radiopedia. Karena menarik. Apa? Radiopedia. Aku bukan radiologi Masterclass. Masterclass punya UK ya. Nah, betul. Aku dari situ. Nah, satu hal sih yang jadi motivasiku kenapa aku share soal, kenapa aku share penjelasan dan lain. Motivasi pertamaku adalah itu jadi challenge buatku. Karena apa? Ketika aku nanti menyediakan jawaban buat teman-teman, kan bukan cuman buatku kan. Berarti aku harus menyediakan jawaban yang benar-benar aku harus pahami, sehingga ketika aku jelasin ke orang paham. Iya.
bisa yakin dengan jawabanku. Sedangkan motivasi kedua aku ya itu sih untuk sharing. Jadi salah satu dasarnya adalah aku mikir teman-teman ini mungkin sulit untuk memulai belajar, dan sekarang kan waktunya itu lebih banyak dihabiskan untuk nge-YouTube, IG, Twitter, media sosial. Apalagi di Indo lagi ya. Sambil aku bayangin aja, oh mungkin orang ya, mungkin aku bisa berperan atau memiliki sedikit manfaat kalau mungkin dia sambil tiduran, dia lagi IG-an, storyan, terus ngeliat storyku, ada soal, coba belajar sesuatu. Terus, sama walaupun mungkin nggak banyak, cuman ya aku ngerasa, ya banyak semoga respect. Wih, thank you. Sama ini mungkin bagi teman-teman juga ya. Sebenarnya tuh gini teman-teman, kalian tuh jangan takut nge-share apa yang kalian pelajari gitu. Karena kita tuh masih muda gitu. Nggak mungkin kita tuh nggak mungkin bersifat ngajarin. Kenapa modelnya podcast ini kayak gini kan? Karena kita belajar bareng gitu loh. Karena ya emang kita masih muda gitu. Jadi bukan waktunya kita ngajarin, karena pasti orang ada yang sinis kayak ini kok Asli udah pantas ngajarin gitu. Oh Asli, betul. Nah, betul. Iya kan, apalagi mulai banyak apa namanya kayak yang undang PPDS, undang SPV bahkan buat ngajarin gitu. Itulah perbedaannya kita sama mereka gitu. Itulah perbedaannya teman-teman sama kakak-kakak PPDS, sama orang tua kita SPV, karena mereka itu datang pada suatu forum pantas untuk ngajar, sementara kita datang misalkan pada story IG kita, pada post IG kita, mau YouTube, mau Twitter juga silakan kalau kalian hobi ngetik, kalian datanglah pada platform kalian sendiri itu dengan mindset ini loh aku harus belajar ini kayak gitu, ini loh aku harus belajar ini, ternyata jawabannya ini, nah ini aku share buat kalian gitu loh. Jadi apa yang aku pelajarin ini kayak, jadi share lah dengan rendah diri gitu loh, karena memang kita belum pantas buat ngajarin, menurutku itu sih. Aku ada pengalaman tuh waktu aku share pertama kali kan aku keluarin story quiz story kayak gitu kan tentang neuro tuh. Ada PPDS neuro yang aku nggak follow, dia nggak follow aku, ikut jawab, terus aku kayak wah, tapi syukurlah jawaban yang kupilih itu sama dengan jawaban yang beliau pilih, jadinya ngerasa nggak ini, itu ya, aman mungkin, kan? Itu yang mungkin sebenarnya teman-teman ada yang bikin kayak kamu, mungkin ya aku nggak tahu ya. Tapi mereka insecure karena mereka pasti takut kan, mereka nggak sepintar ke kamu. Tapi intinya bukan itu, intinya nge-share lah apa yang habis kamu pelajari. Apa yang bisa gitu. Jangan berniat mau ngajar, jangan. Niatlah ini loh kayak aku belajar ini, aku share. Gitu aja. Tapi itu sih memang yang kalau kita lihat dari angkatan, ya kalau dari medical student di UB mungkin ya. Ya anggaplah yang paling kecil yang waktu kita anatomi, waktu jadi tutor anatomi di sektor, ya kan? Kalau di kelasku ya jujur, kalau di kelasku waktu itu kan setiap kali mau praktikum pasti yang di sektor itu dikerumunin, minta ngajarin. Sebenarnya cukup senang sih di situ, cukup senang karena teman-teman percaya pastinya. Tapi aku pernah ada satu momen di mana benar-benar materi anatomi waktu itu aku nggak belajar, sama sekali nggak belajar, aku nggak tahu. Masuk ke lab, dikerumunin, Win, ajarin Win. Modul belum lihat, bayangkan modul belum lihat, aku nggak tahu hari ini mau belajar apa. Iya benar-benar. Wah, kerumunan, ya udahlah, yuk kita belajar bareng. Aku pasti kalau tentang gitu aku bilang kita belajar bareng ya, karena aku belum baca. Jujur aku belum baca. Kalau aku udah baca, aku bilang yuk kita belajar bareng. Aku share apa yang aku baca. Iya kan, dengan ngomong kayak gitu insecurity-nya hilang kan. Kita nggak khawatir salah, nggak takut salah. Karena kita intensinya kan mau, kita belajar bareng. Aku share apa yang aku tahu, kamu share yang kamu tahu, kamu bisa sanggah apa yang aku ngomongkan tadi, nggak apa-apa. Kita bisa sharing opini. Itu sih, makanya teman-teman jangan takut buat nge-share hasil belajarnya, nggak apa-apa. Iya, jangan takut guys. Jangan takut. Dan jangan mikir kan sering tuh orang bilang stigma, kalau sering kayak gitu ambis nih orang nih, ambis nih. Aku mau nanya sih, emang apa sih salahnya ambis? Maksudku aku kan nggak merugikan kamu nggak, maksudnya dengan aku belajar banyak pun kamu nggak rugi lah. Aku kan apalagi di share. Iya, aku kan share gitu. Kadang kan orang ngerasa takut kayak gitu, satu takut, aduh aku benar nggak ya, takut salah. Dua,
Dua kalau sudah pede, ini benar, tapi Takut dibilang ambis. takut dijudge ambis ini. Hmm. Ada loh yang kayak gitu. Maksudnya aku yakin punya kompetensi, bahkan lebih dari yang mungkin yang sering ngomong, yang sering ngejelasin. Bener. Tapi lebih banyak diam karena nggak pede, karena takut. Pas koas itu kelihatan loh, Win, sebenarnya yang Kelihatan, keluar yang sebenarnya sebenarnya diam-diam tuh, gila, pinter banget sebenarnya. Aku di lab IPD, di lab kaget mana ya, lab IPD, neuro kayak gitu kaget loh, kayak maksudnya, wah gila. Ternyata, iya. Perasaan waktu preklinik diam-diam aja nih orang. kerasa banget itu semua. Di koas, aku Kak bener-bener kagum, langsung kayak wow. Luar biasa kan. Betul. Jadi pengingat juga sebenarnya ada yang jauh lebih pintar tapi nggak ya gitu. Nggak tidak semua orang lah. punya. Ya mungkin teman-teman kalau yang takut dibilang ambis, DM aku aja, nanti aku undang di Mass Hell. Seakan-akan aku yang undang kalian sehingga aku yang kelihatan ambis gitu. Sebenarnya kalian yang ambis, tapi nggak apa-apa. Tinggal DM aja. Nggak apa-apa, santai. Gimana? Apa lagi Win ya? Mungkin ini. Kamu tuh menang apa aja sih, Win? IMO? Kamu ikut ini nggak? Telmet ya? Yang bikin Telmet juga? Apa? Yang bikin Telmet siapa sih? Banyak kan ya? Telmet apa? Telmet FKUB? Enggak, aku nggak ikut. Oh, nggak ikut ya? Itu kayaknya kontribusi banyak orang tuh, bagus pol. Cuman dia kayaknya sasarannya lebih ke masyarakat luas kan. Tapi itu bagus pol semua. Aku nggak akan bisa bikin sebagus konsepnya itu. Bagus, betul. Konsepnya bagus, tapi yang kulihat jangkauan masyarakatnya itu kurang. Penjangkauannya ke masyarakat kurang. Jadi mungkin menurutku gitu sih. Iya. Ya, padahal konsepnya bagus, benar bagus. Sama dengan kayak gitu kan, dengan kayak gitu kan sebenarnya satu sisinya kita bisa menghindari hoax. Sebenarnya itu benar, kalau dari situ kan. Maksudnya kalau masyarakat ragu tentang suatu hal, dia bisa telepon gitu. Dok, ini benar nggak kayak gini? Dengan Telmet itu kepercayaan kembali ke dokter itu bisa meningkat sebenarnya. Dan sama gambar-gambar yang mereka share itu biasanya di slide terakhirnya ada sumbernya. Itu respect sih. Betul. Itu juga. Jadi mungkin masalahnya menurutku sih masalahnya dari mereka itu kecepatan bikin kontennya yang kurang sih. Soalnya mereka kayaknya banyak orang. Jadi mereka banyak orang cepat. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, Win, ada yang mau sampaikan lagi? Pesan buat teman-teman mungkin. Ini soalnya bakal aku klik nih, kecil-kecil. Nggak hanya aku di podcast. Oke. Apa ya, nggak ada lah. Ya. Ada ya, udah ya? Udah. Ya, respect bro. Continue ya bikin story-story soal-soal. Jangan berhenti. Bikin daily lah, bikin daily. Bikin daily lah. Nah, ini udah daily sih sebenarnya, udah seminggu ini. Cuman berarti ketumpuk di story berarti. Cuman apa namanya? Minggu ini aku sengaja kemarin sih untuk selama 7 hari ke depan, mulai dari minggu lalu bahas soal IPD, dan hari ini tuh harusnya postingan yang terakhir sih, story terakhir, hari ke-7 lah buat yang IPD. Udah posting ini? Cukup bersyukur sih karena akhirnya aku ada yang 1 minggu full konsisten. Karena sebelumnya aku jalan 3 hari, terus off sehari, baru jalan lagi, nggak seberapa konsisten. Soalnya aku tuh tipikal yang deadline sih, jujur aja. Jadi aku kalau sebenarnya kendala utama aku buat kayak gitu tuh karena aku malas nyiapin dari jauh-jauh untuk penjelasannya. Iya, benar. Kayak gitu. Aku jadi kendala itu, terus kalau nyiapin hari H kadang ada sesuatu hal saya jadi terlambat upload atau terlambat share. Iya sih. Ya mungkin ini, men, saranmu sih kamu mungkin bisa nanya ke teman-teman lain sih. Mungkin barangkali ada yang mau bantuin. Bisa sih. Iya, kerjasama gitu ya. Ini kan teman-teman sekali lagi kan ada yang takut habis, dibilang habis, bisa share ke kamu. Betul. Itu bisa. Karena aku kan juga nggak bikin gituan kan. Bisa kerja sama aku nih. Betul. Kita bikin proyek. Bisa tuh. Tapi bisa.
non profit sih, karena nggak ada karena dasarnya aku mau bilang kayak gitu, siapa tahu nanti orang mikir, wah ada lapangan pekerjaan nih, yuk kita bantu RW. Gak sih, aku dasarnya sharing Profitnya sih. ilmu itu. Profitnya ilmu Ini sharing. nggak non profit ini. Cuma orang nggak sadar aja. Profitnya terselubung. Asik. Kita Win ya. Terima kasih. Respect, Oke, terima kasih banyak Umi. Sukses terus. Shout out buat Erwin guys. Nanti ku taruh sosialnya di bawah. Nanti kulit kecil juga pastiin ku taruh. Kamu apa Win sosialnya? IG aja. Twitter atau apa? YouTube? IG ya. IG aja ya. Oke. Terima kasih Win. Itu teman-teman semua pembahasan buat Peridium. Mohon maaf kalau kita agak panjang lebar, tapi kita memang suka panjang lebar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode.